Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses, dan saya nggak sendirian, saya bersama dengan Laurencia Michelle sebagai Putri Bumi Indonesia. Asik. Dan bintang tamu kita hari ini berhubungan sama kain nih. Iya betul. Kain Indonesia. Kain Indonesia yang Wah. etnik ya, kok ya. Yes, seorang wanita cantik juga namanya Bu Sinta. Halo Bu Sinta, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Ruby dan selamat sore Mbak Michelle. Ini kalau dari logat saya bisa tebak nih, pasti dari Solo. Betul apa betul Ibu? Betul. Oh betul ternyata. Padahal udah ngobrol belum ya? Oh iya, padahal di belakang udah ya. Belakang ngobrol ya. Jadi bukan tebak sebenarnya, cuman ini doang. Oke. Nah, Bu, kain Indonesia. Wah, ini mengangkat budaya bangsa nih ya. Mungkin boleh perkenalan dulu sambil cerita ini. Oke, perkenalan mungkin latar belakang berdirinya Kain Indonesia Yes, ya. Jadi boleh. sebenarnya saya tuh lahirnya di Jakarta, tapi saya dari umur 1 tahun sampai 18 tahun ya, dari lahir 1 tahun sampai SMA itu di Pekalongan. Tentu kita tahu Pekalongan itu adalah sebuah kota batik ya. Nah, jadi saya mungkin kalau waktu itu kecil naik sepeda, jalan-jalan itu Iya, selalu iya. terbiasa untuk melihat proses pembuatan batik. Gitu. Jadi kalau kita ke gang-gang itu di jalan-jalan banyak banget orang jemur-jemur batik seperti itu. Lalu setelah SMA saya pindah ke Jakarta, dan mungkin yang membuat saya akhirnya membuat ini adalah saya banyak mendengar, mungkin kalau bisa kita melihat berita-berita itu banyak sekali keresahan yang bisa mengancam keberadaan wastra Indonesia. Misalnya banyak batik-batik yang motifnya dicontek, Diklaim ya. Dicontek, lalu dibuat printnya mungkin di negara-negara lain, lalu akhirnya balik lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Nah itu kan akan mengancam. Oh iya. Terus iya. lalu juga ada mungkin berita-berita seperti ya diklaim tadi Iya, kata diklaim, Kak ya. Diklaim, ya. Michelle ini yang misalnya ya salah satu negara tetangga ya. Iya, betul sekali. Kita nggak Ada sebut ya. Songket, kita brand Iya, sebut. Gitu. So, ada songket, ada batik yang juga diklaim. Lalu mungkin sebenarnya yang diklaim itu tidak hanya kain Indonesia, tapi juga sebenarnya banyak sekali kan budaya, ada Budaya, lagu, betul. ada Iya, iya. Pulau juga mungkin ya. pulau, salah lalu satunya. kesenian tarian itu juga Betul. banyak diklaim. Jadi sebenarnya banyak sekali kekayaan Indonesia yang bisa punah karena diklaim, ataupun banyak hal lah, banyak faktor yang bisa mengancam keberadaan itu. Dan mungkin di sini saya memilih industri itu fashion yang mungkin saya berharap saya bisa sedikit membantu untuk bisa menyelamatkan keberadaan wastra Indonesia. Dan tidak hanya batik, tapi juga kan kain Indonesia ini banyak sekali, masih ada tenun, ada jumputan, ada endek, dan masih banyak lagi. Itu sebenarnya tujuan saya mendirikan Kain Indonesia ini. Gitu. Asik banget loh kok Iya, dengar iya. penjelasan dari Ibu Sinta ini. Bu, kalau boleh tahu, berarti Ibu tuh awalnya gimana? Tujuannya tuh apa? Ada nggak tujuan tertentu untuk kain batik ini supaya dikenal di kancah internasional, atau bagaimana untuk anak muda supaya semakin menjaga kelestarian batik ini gitu, Iya, Bu? semuanya sebenarnya awalnya tuh dari hobi juga. Oh, hobi. Kebetulan, Oh, keren ya awalnya hobinya, tuh hobi. Ibu. Saya kok kayak suka menjahit ya. Akhirnya saya sempat mengambil sekolah fashion selama setahun. Setelah itu saya memang berusaha untuk menciptakan baju-baju baik dari berbagai kain Indonesia itu dengan model-model yang bisa diterima oleh banyak umur. Terus seperti kita ketahui, wanita kan bentuk badannya berbeda-beda Macam, nih. iya. Ini bukan body shaming, tapi kita tahu ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, pendek, ada yang. Nah Iya. itu saya berusaha untuk menciptakan bisa mengakomodir kebutuhan para wanita. Betul. Salah satunya dengan berbagai bentuk baju, dan kita juga menciptakan ukuran yang lengkap. Gitu. Jadi biasanya Iya, nih iya, kalau mungkin pergi, biasanya batik yang terkenal itu kan mungkin kalau di Jakarta ada di Tamrin City. Iya. Gitu. Nah itu biasanya kan ukurannya cuma SM, L, iya. gitu. Iya. Betul. Tapi kalau mungkin Pak Ruby sama Kak Michelle pergi ke mall, ke brand-brand yang di luar Iya, negeri, iya. biasanya kan pakainya kayak EU yang 34, Iya, 38, betul 40, banget, Iya. atau misalnya pakai ukuran UK tuh Iya. 6, 8, 10 dan lain Iya. sebagainya. Nah itu Kain Indonesia sudah menggunakan ukuran tersebut karena memang tujuannya kami ingin Kain Indonesia ini dapat
dipakai, dapat dibeli juga tidak hanya di Indonesia tapi juga hingga ke luar negeri. Jadi kami sudah mempersiapkan ukuran internasional. Wah, keren banget Ibu. Tapi memang benar ya Bu ya, soalnya kalau kita tahu kok kalau misalkan di online juga itu kan hanya ukuran-ukuran size atau enggak all size big size. Iya, biasanya kebalan batik. Bener banget. Benar-benar Tapi iya all size big size. Terus tadi balik lagi ke modelnya ya kok. Bentuk tubuh tuh nggak hanya yang besar kecil. Kadang kita aja kayak aku aja mungkin makainya aja jenis model batik yang apa nih yang cocok di badan gitu. Makanya aku seneng banget modelnya juga banyak ya. Iya, kita berusaha untuk bisa ada banyak model yang bisa mengakomodir bisa dipilih gitu ya, betul. Supaya banyak wanita juga bisa menggunakan. Dan kita juga selain dari modelnya, kita juga memberikan harga yang bisa dibilang sampai saat ini sih bisa dibilang dengan affordable price ya. Jadi orang tuh kalau beli jadi mereka tuh beli tuh dengan bisa dibilang tidak terlalu mahal dan orang tuh beli mungkin bisa beli tidak hanya satu, bisa dua dan tiga gitu sekaligus karena kami selalu membuat harganya itu reasonable lah. Mereka tuh beli langsung nggak, kok ini mahal banget, nggak menjawab seperti itu, tapi sesuai dengan kantong itu. Iya. Bu, jadi ini sejak kapan sih berdirinya ini? Terus kemudian juga jadi yang sumber dayanya ini dari Pekalongan asli atau udah gimana? Jadi karena kami workshopnya ya? Kalau workshopnya sendiri semua dikerjakan dari Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, cuma mungkin kalau penjahit kita ambil, biasanya penjahit tuh yang terkenal dari Bogor sama Tasikmalaya dan Wah, keren ya kok dari segala penjuru ya. Waduh, hebat banget. Di Pekalongan gitu ya. Ternyata di Bogor. Nggak, kalau penjahit biasanya yang terkenal punya profesi penjahit dan skillnya bagus itu biasanya bisa daerah sana. Dari sana. Kebetulan memang penjahit kami dari daerah sana, tapi kalau untuk kainnya karena memang dari seluruh Indonesia, jadi ya kami ngambilnya dari pengrajin seluruh Indonesia. Jadi misalkan kalau dari Palembang mungkin boleh saya tunjukkan boleh. Misalkan ini saya ada jemputan Palembang. Jemputan Palembang. Ini jemputan cantik Palembang ya. Dibuat kebaya, tapi ini memang bukan diimpor ya, memang dibeli langsung dari Palembang, dari Palembang. Seperti ini. Kita galuh. Iya. Tapi kalau ini ada artinya nggak, Ibu? Misalkan setiap jenisnya. motif sebenarnya ada artinya. Ada artinya. Cuma saya sendiri juga memang tidak mempelajari secara detail ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah ini kalau ini jemputan Palembang, kalau ini mungkin dari jemputan Jogja. Jadi jemputan aja setiap daerah tuh ada, batik setiap daerah ada, tenun setiap provinsi, mungkin bukan setiap kota ya, setiap provinsi biasanya ada. Nah, punya itu ciri khas punya ciri khasnya masing-masing dan itu Oke. kekayaan Indonesia yang sangat sebenarnya beragam luar ya. biasa Iya. dan banyaklah yang ingin mengklaim. Jadi itu yang memang harus kita jaga, kita lestarikan dan terutama untuk yang masih muda nih supaya mereka mengerti kenapa sih mereka harus menjaga sejarahnya, filosofinya mungkin apa, bener banget. Makanya kita ketemu tuh ya yang waktu itu acara Sabang sampai Merauke kan. Itu keren banget ya kok. banyak pakai batik dan banyak pakai baju-baju daerah gitu kan. Iya itu memang pas kebetulan momennya tepat ya, momen dan produknya itu ketemu banget seperti itu pada saat itu. Nah, ini juga kan baru kita merayakan Hari Batik Nasional nih. Hari Batik Nasional yang bertepatan tanggal 2 kemarin ya kok ya, 2 Oktober, betul. Nah, apa message yang disampaikan juga kepada untuk anak-anak muda khususnya Gen Z gitu kan? Kadang kan dengan budaya tapi bisa fashion. Fashionable gitu ya. Gimana nih dari menurut Ibu sendiri? Pesannya ya sebenarnya tuh kalau saya sendiri sebenarnya saya ingin mengajarkan dasar-dasar dari apa sih arti sebuah batik gitu. Sebenarnya mungkin kemarin di sini karena Hari Batik banyak sekali yang memakai batik kan. Semuanya sebenarnya memakai batik, tapi arti batik itu adalah sebuah prosesnya. Batik itu dilihat, kata batik itu muncul karena prosesnya yang membatik. Jadi batik itu ada yang dimulai dari cat, lalu ada tulis seperti itu. Nah, kemarin itu jujur kebanyakan saya melihat banyak yang print. Nah, printing itu sebenarnya bukan batik. Jadi sebuah selembar kain yang di-print dengan motif batik. Batik. Nah, itu yang mungkin harus salah persepsi ya. Iya, salah, bukan karena memang marketnya yang memberi mereka produk-produk tersebut. Nah, itu sebenarnya yang ingin pesan ingin disampaikan bahwa
batik itu adalah sebuah proses dan mungkin akan lebih baik kalau menggunakan yang benar-benar batik untuk bisa membantu para pengrajin Indonesia. Mungkin tadi salah satu ancamannya selain di klaim negara lain, di print oleh negara lain, itu salah satunya ada berita juga, mungkin nanti bisa di googling, bahwa selama pandemi itu lebih dari 100.000 pengrajin itu punah karena mereka kan Di rumah. ya maksudnya dirumahkan, Ya. terus produksi tidak berjalan, dan itu yang mungkin menjadi salah satu keresahan saya, dan saya berharap dengan bisa mendesain baju-baju yang modern Iya. itu mungkin bisa Melahirkan kembali. ya, Melahirkan kembali pengrajin-pengrajin yang ada di Betul. daerah. mereka betul. membantu Iya, mereka iya, untuk membantu mereka, iya. menjualkan produk mereka kan, kita membeli, kita Oke. dibeli Iya, betul. oleh kami Michelle dan Iya, kawan-kawan betul. Iya, iya, dan benar. mereka bisa bangkit kembali ekonominya seperti itu. Wow. Itu Keren tujuannya. banget ya. Tujuannya Iya. mulia juga loh Ibu Iya Sinta dong, ini. membantu banyak orang ini. Iya. Iya. Nah, saat ini strategi pemasarannya apa yang dilakukan? Sebenarnya kita untuk strategi pemasarannya tentu dengan online dan offline. Kalau untuk online kita memang ada di seperti di marketplace ya. Marketplace, ya, iya. Lalu sekarang juga musim ada yang namanya live dengan berbagai Iya, cara, betul. ada bisa dengan ads itu dengan online-nya. Tapi jujur kita sekarang masih fokus di offline. Jadi Offline. memang Oke. di offline saja itu sudah agak nggak kepegang gitu karena kita Keren banget loh berarti. Karena Berarti kita baru mencari- tahu kali ya offline-nya di mana gitu ya aku ya. offline-nya karena memang kalau kita menjadi UMKM saat ini, mungkin informasi juga kalau kita menjadi UMKM itu banyak bisa menjadi binaan Oh, dari iya. instansi-instansi. Nah itu yang misalnya BUMN atau mungkin bank-bank seperti kemarin Iya. yang pagelaran Oh, iya, itu juga BCA saya kan ya. Salah satu diundang, itu ya. saya diundang. Nah itu undangan itu yang sudah sangat membantu saya Iya, untuk iya, bisa iya. memperkenalkan, yang tentu juga impact atau memberikan dampak lagi kepada pengrajin, Iya. kepada Betul, itu. Nah betul. itu yang Betul. undangan itu yang selalu saya penuhi, dan akhirnya jadi kami sekarang sebenarnya secara fokusnya masih di offline, walaupun secara strategi tentunya offline dan online. Seperti itu. Tuh, keren banget loh kok. Berarti kalau offline-nya itu gimana Ibu? Di Kalau daerah offline sih mana? biasanya jadi karena kan sebenarnya kain Indonesia ini masih belum terlalu lama ya. Iya. Kita masih berdiri benar-benar mulainya itu di 2021 di Maret yang benar-benar Pandemi itu fokus ya? ya Pas di pandemi pandemi. itu. Walaupun idenya sudah lama tapi Iya, iya. benar-benar fokus di Maret 2021, dan itu kan semua proses ya pembangunan Pasti. sistem, membangun fundamentalnya. Kita Iya, juga iya. mencari orang-orang yang memang bisa membantu kita. Sebagai Iya. contohnya untuk penjahit aja, mungkin penjahit kan punya kualitas yang berbeda. Iya. Yaitu Iya, kita iya. harus mencari yang memang sesuai dengan kualitas. SDM-nya berarti ya, Ya, Bu ya. SDM-nya juga. Jadi kita masih terus membangun fundamentalnya gitu. Wow. Nah itu yang Keren. bisa dibilang tantangannya. Seperti Iya. itu yang akhirnya oke, kita fokus di offline dulu. Nanti kalau misalkan sambil menambah berjalan waktu gitu. menambah penjahit, menambah karyawan, nah itu kita bisa masuk ke online. Oke, untuk produk-produk sendiri dari kain Indonesia ini ada apa sih? Karena saya lihat ada dompet atau apa nih? Oh enggak, ya jadi Iya, ini iya. Itu apa? Lucu ya itu ya. Jadi sebenarnya kita sih fokusnya di baju ya, baju baju itu ya. juga lebih Iya. di atasan. Pria dan wanita ya? Pria dan wanita, tapi kita mungkin 80% di wanita ya. wanita. Biasanya karena pria itu muncul karena banyak yang suka minta kapol. Oh iya, bener banget, lagi tren banget sekarang. Iya. Harus couple Iya. gitu, dressnya. Ya, Iya, biasanya iya, kapal iya. kemudian kita lagi nggak bawa kapal, terus ada juga yang kapal dengan anak-anaknya. Iya, misalnya gitu. satu keluarga anak-anaknya gitu. juga. Ya, sebenarnya kita ada, cuma mungkin itu Iya, iya. belum menjadi fokus kita banget, tapi kita sebenarnya bisa secara Kayak custom teknik. gitu ya, custom ya. Jadi kalau yang mau minta anaknya umurnya sekian, itu biasanya kita Ukurannya juga bisa. segini gitu. Beratnya segini itu kita bisa buatkan. Nah terus dari sisa-sisa kain itu kita buat berbagai macam. Salah satunya ini ada pouch. Oh, pouch. Pouch itu kalau ada tempat pensil. Kalau ini biasanya untuk handphone. Handphone. Ya, ini cakep ada ya. Batik. Iya. resletingnya. Iya. Seperti itu. Wow. Lalu ya ada pouch tempat pensil, dan masih beberapa Masih banyak model lagi pouchnya, ya. modelnya macam-macam sih. Itu dari sisa kain. Sisa Sisa kain kainnya daripada digunakan, kebuang. iya. Ya supaya tidak menjadi limbah. Jadi Benar-benar limbahnya jadi memanfaatkan benar-benar ya, kecil Bu, ya. banget. Nah dari yang limbah kecil itu biasanya Diapain kita lagi? bekerja sama lagi dengan ada dibuat kalung-kalung itu. Mungkin ada teman-teman yang suka buat kalung dari. Jadi memang kita berusaha. Aksesoris jatuhnya Ya, ya, jatuhnya aksesoris. Karena iya. kan kalau kalung biasanya butuh kainnya lebih kecil. Iya betul. Oh iya. Ya, itu iya. jadi kita berusaha juga untuk mengurangi limbah.
Yes, gitu. Tapi kalau yang di belakang nih boleh tahu nggak, Bu? Ini jenis apa ini? Batik kah atau apa? Sebenarnya mungkin? ini tenun. Oh, tenun. Ya, jadi tenun. Jadi sekarang salah satu pusat tenun Indonesia itu sebenarnya ada di Jepara ya. Jepara. Jadi Jepara itu sebenarnya apa ya bisa membuat berbagai macam motif. Jadi kain-kain kan sebenarnya tenun itu ada yang dari misalnya dari Lombok, dari Sumba. Itu kita memang ada yang asli benar-benar dari sana, tapi ada juga yang mungkin dibantu prosesnya oleh di Jepara, karena Jepara bisa dibilang punya teknologi atau kecepatan kerja yang cukup baik seperti itu. Udah gitu. skillful Iya. Udah biasa. Iya, udah Ya, biasa. Kalau jahit kan di Bogor. Oh iya, kalau di Bogor nih kalau untuk tenun di sana ya kok. Kalau Betul. cukur di Garut. Oh iya, jauh ya. Asgar. Asgar, iya bener lagi. Iya, asli Garut ya. Ya, biasanya gitu kan. Jadi masing-masing. Aduh, jadi udah Gitu, punya dari ini ya Jepara masing-masing. tadi Ya. ya, jago untuk menenun, udah Ya, skillful. tapi kita juga berusaha untuk mendapatkan motif-motif yang aslinya, mungkin nanti yang agak jauh mungkin ada di Papua dan Oh, di lain Papua sebagainya. ada juga. Cuma kan tidak semua motif ada di Jepara. Iya. Itu, tapi yang benar-benar asli Iya. dari pahikungnya itu kita juga akan ambil. Berarti kesana. ibu suka hunting dong ya? Hunting ke... Kira-kira begitu sih. Kira-kira harus hunting ya, Ya, makan kita ya. bekerja sambil traveling. Traveling, wah, seru banget loh kok. Ya, Bisa bikin konten tuh. Iya. Paling jauh kemana nih, Bu, kalau boleh tahu? Kita belum terlalu jauh sih, paling terakhir kemarin saya baru ke Lombok aja, ke Desa Sade ya, ke Desa Desa Sade. Iya, baru di iya. situ untuk Iya. melihat di sana apa sih motif-motifnya. Motif-motifnya. gitu aja. Motif-motifnya. Keren. Kedepannya nih akan ada apa nih dari kain Indonesia sendiri? Kain Indonesia ini kan namanya sangat general ya, Mhm. kain Indonesia, tapi sebenarnya itu adalah induknya. Jadi mungkin nanti kedepannya kita akan kain Indonesia itu akan punya sub brandnya yang mungkin akan dikategorikan bisa berdasarkan mungkin anak-anak, dewasa, ataupun bisa juga berdasarkan kain, karena kan kalau batik juga luas sekali, tenun aja juga luas sekali. Iya, Nah, iya. itu yang mungkin nanti akan kami buat, melihat pasar juga. Kita membuat sub brand seperti apa, itu aja sih. Mantap. Berarti kan memang tujuannya memang ke sana ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, pernah nggak, Bu, ada yang request gitu ke Ibu, Bu mau dibuatin jenis ini atau motif gini gitu? Ya, kebetulan kemarin ada salah satu mall itu meminta saya untuk membuat sebuah baju juga, maksudnya Seragam baju atau bukan bukan? baju, maksudnya Oh, bukan. kayak untuk dijual di mall dijual mereka. di mallnya. Di mallnya, Wow. tapi minta yang dari timur gitu, maksudnya Oke. banyakin dari timur yang memang asli. Custom. Kebetulan nanti ini kita masih dalam proses itu sih. Wah, hebat Iya. banget ya, kok Oh, ya, buat makanya handle. mall loh kok yang Iya, minta. Wah. Iya. Mantap. Satu buat pertanyaan terakhir nih, apa yang menjadi rahasia suksesnya kain Indonesia? Rahasia suksesnya sebenarnya sebuah bisnis atau sebuah produk itu harus ada konsepnya, ada visi, misi, dan tujuan kita tuh mau kemana. Jadi itu yang akan membatasi atau kita akan terus berada di jalur yang kita mau. Sama yang kedua, setelah tahu konsep visi dan misi dan tujuan, itu adalah mengenali target marketnya dan positioningnya. Jadi ketika kita membuat produk itu kita tahu target marketnya mau kemana. Terkadang kita pergi ke sebuah mall A, mall B, apartemen A, apartemen B, itu semuanya punya Marketnya beda. market yang berbeda, punya masing-masing. orang yang lewat tuh Betul. beda-beda. Nah, itu yang biasanya selalu kita pelajari dan tahu kira-kira model apa sih yang harus ditaruh di sini untuk bisa mendapatkan feedback dari Feedback yang customer baik ya. Itu aja. Mantap, keren banget. Keren ya. banget loh kok. Jadi terus dicatat deh ya, Iya, harus iya, dicatat iya. deh. Thank you so much ya, Bu. Ya, Terima Sukses kasih. buat kain Indonesia. Amin, terima Amin. kasih. Terima kasih Iya, banyak sudah tahu. mengundang Pak Ruby, Pak Sama-sama. Michelle. Jadi kita makin banyak tahu nih, siapa tahu mungkin Iya, bisa kolaborasi collab atau ya, apa, betul. kan? Nanti Senang buat sekali. dress-dressnya atau Ah. evening Ya, buat para gown-nya. putri nih, mungkin nanti iya. jadi salah satu sponsor dari para iya. putri. Oh iya, kan? bener kita banget. kenalin ya. Iya benar. Untuk Kita melestarikan kenalin ya. budaya Indonesia ini. Iya, iya. Wow, Betul. teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kita lebih mengenal lagi tentang kain Indonesia. Sebenarnya yang penasaran nanti bisa follow IG-nya Kain Indonesia ya. Indonesia Ya, yang mau beli, nah langsung aja. langsung. Iya Di kan? mana, Bu? Mungkin ya?
Oke, mungkin kalau websitenya kita ada www.kain.indonesia.co. Kalau Instagram dan marketplace kita menggunakan kata kainindonesia.co. Kain Indonesia. Seneng ya Michelle ya? Senang banget Wah, dong kok. mantap. Ini kebetulan Michelle juga pakai batik. Ini batik bukan ya Bu jatuhnya? Bener. Biasanya itu harus dicek dari Harus dalamnya cek, apa. boleh. Aduh, jangan dibuka. Aduh, dong. malu ya. Kita kan malu Ini di ada. sini. Iya, biasanya tuh kalau batik itu jadi Ada dia namanya. bolak-baliknya ini Oh, kebetulan ini. ini ya. Hmm. Ya, Ada bolak-balik ini ya? bolak-baliknya itu apa ya? Nyata gitu. Nyata. Kalau Oh, iya. misalnya print itu kan kalau print biasanya depannya Lurus, halus depannya gitu ya? warnanya Misalkan terang banget nih coklat, warnanya seperti ini tapi dalamnya polos ya. dalamnya ya apa sih kok polos iya, atau polos, pudar iya. sekali itu. Jadi Iya. bedanya print dan batik. Kalau batik tuh tintanya tuh sampai masuk ke tintanya dalam. langsung. Jadi biasanya bisa terlihat dari situ. Oke. Yes. Iya betul. Oke, sekali lagi thank you so much. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Ruby Herman, Pak Bay, dan juga ada Laurencia Michelle, dan juga Ibu Sinta. Sinta. Sampai ketemu. Pamit. Bye bye. Bye-bye.